Baik anak-anakku sekalian, Bapak akan memulai pembelajaran pada pagi kali ini. Nah, sebelum Bapak memulai, kalian masih sabar untuk melakukan aktivitas di rumah saja, kemudian menerapkan protokol kesehatan. Nah, sebelum Bapak memulai, Bapak minta Prahel untuk memimpin doa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar, koneksi internet stabil, dan bisa bermanfaat untuk kalian. Silakan Prahel dipimpin. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas pagi hari ini ya Tuhan. Tuhan sudah memberikan nafas kehidupan hingga saat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, amin. Oke, terima kasih Prahel sudah memimpin doa. Baik anak-anakku sekalian, Bapak tadi sudah melihat di presensi ada 29 orang yang sudah melakukan presensi. Jadi untuk presensi Bapak kira cukup. Temuan kali ini kita akan membahas mengenai langkah-langkah penelitian sejarah. Nah, penelitian sejarah ini akan kita bagi menjadi 3 pertemuan. Masih ingat kan sistematika penelitian sejarah? Ada apa saja? Pak, setiap kelompok menyebutkan namanya itu akan menjelaskan mengenai langkah penelitian sejarah. Kelompok kedua, Heuristik, Pak. heuristik. Kelompok ketiga, Interpretasi. interpretasi. Kelompok keenam, Historiografi, Pak. historiografi. Jadi 2 langkah pertama yang akan kita bahas. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, nah kalian mampu menjelaskan langkah pemilihan topik dan heuristik. Jadi apa itu pemilihan topik, apa itu heuristik? Itu yang harus kalian pahami. Kedua, menemukan pengaruh melakukan langkah pemilihan topik dan heuristik dalam penelitian sejarah. Nah, 2 langkah ini, apa pengaruhnya dalam penelitian sejarah? Nah, kemudian yang ketiga, ini berkaitan dengan laporan hasil diskusi. Nah, nanti kalian berdiskusi secara kelompok, kemudian laporannya ditulis, kemudian nanti disampaikan. Perhatikan dulu, ini gambar apa saja. Nah, kira-kira gambar ini gambar momen apa? Silaturahmi, Pak. Silaturahmi. Cara keluarga. Lebaran, Pak. Oke, momen lebaran. Nah, untuk memahami mengenai obrolan-obrolan di keluarga, kita harus tahu dulu topik yang dimunculkan apa nih oleh keluarga. Nah, karena menganggap bahwa topik yang dimunculkan di keluarga itu biasanya tidak ngeklop gitu ya. Bukan topik sayah banget gitu bahasanya. Nah, untuk itu, dalam melakukan penelitian sejarah pun, langkah pemilihan topik ini merupakan modal penting dalam melakukan langkah-langkah terhadap pemilihan topik, terhadap langkah penelitian selanjutnya. Maksudnya seperti itu. Belum lebih jauh membahas tentang apa itu penelitian sejarah, kalian harus memahami dulu apa itu pengertian penelitian. Itu apa? Kemarin sudah dibahas? Manusia dan masa lalu Pak. Oke, manusia pada masa lalu. Jadi kita akan merekonstruksi atau membangun kembali peristiwa yang sudah terjadi pada masa lalu dan disajikan pada masa kini. Ada lagi yang mau mencoba? Kan intelektual tuh kecerdasannya apa ya? Mm-mm. Karena awalnya dia udah tahu tentang K-pop, berarti dia udah cerdas, berarti tinggal ngerjainnya gampang, Pak. Gitu sih. Terima kasih eh, Ribka, Apri, dan Michael Jo. Kalian luar biasa sekali. Jadi kedekatan emosional itu berkaitan dengan apa yang kita sukai. Jadi ketika kalian nanti bikin skripsi, pilihlah judul yang kita sukai dulu. Nah, karena yang kita sukai secara tidak langsung akan memudahkan kita karena kita paham. Itu mungkin anak-anakku sekalian pengantar dari Bapak mengenai materinya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup web meeting kali ini. Selanjutnya kalian mengerjakan LKPD secara berkelompok. Silakan membuat grup WA untuk sementara dan kalau perlu Bapak diundang, diundanglah. Oke, silakan kerjakan secara berkelompok.
Baik, selamat siang anak-anakku sekalian. Setelah tadi kalian secara mandiri melakukan diskusi kelompok, pada kesempatan kali ini saatnya kalian melaporkan hasil diskusi yang sudah kalian lakukan. Bapak persilahkan kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Judulnya adalah terpaksa mengadakan PJJ, Pak. Alasannya karena sesuai dengan yang terdapat dalam video bahwa dengan adanya COVID, pemerintah terpaksa melakukan PJJ. Walaupun pembelajaran tatap muka yang terbaik. Hingga kini pemerintah belum menemukan cara yang efektif selain PJJ. 5 sisi positif dan 5 sisi negatifnya ya, Pak. Pertama, yang positif ada lebih banyak waktu yang dihabiskan bersama keluarga. Kedua, metode belajar yang variatif ketimbang hanya berada dalam kelas. Kini mereka fleksibel belajar di rumah. Bapak sudah mencatat apa saja yang disampaikan. Selanjutnya ke kelompok 3, nanti kita bahas ya setelah semuanya menyampaikan. Kelompok 3, silakan. Jadi berdasarkan video sebelumnya, judul yang kita pilih itu PJJ, apakah lebih baik atau lebih buruk untuk perkembangan siswa? Bagi pemerintah, PJJ ini menjadi suatu keharusan atau prioritas utama untuk menyetop virus corona, gitu Pak. Yang kedua, kita pilih serta tidak langsung dan mampu memperdalam topik yang dipilih karena kita memiliki ketertarikan terhadap objek atau poin yang ingin dikaji. Terima kasih untuk penyampaian hasil diskusi kelompoknya. Ada beberapa hal yang sudah Bapak catat, baik seputar diskusi mengenai PJJ maupun bagian materinya yang nomor 5 ABCD. Nah, mungkin itu beberapa hal yang bisa Bapak tambahkan berkaitan dengan hasil diskusi kalian. Saja ke ini bagian refleksi, dimulai dari Iren. Menurut saya, kendalanya merujuk ke komunikasi antar kelompok. Jadi lebih sulit gitu. Ada yang ditanya terus jawabnya agak lama, dan sebagainya gitu. Saya, Pak. Sok. Kendala tadi yang udah dibilang sama Devina, ya rata-rata yang tentang anak-anak kelas ini yang kurang aktif. Rata-rata pada males. Manfaat yang bisa diambil dari pelajaran sejarah hari ini, manfaat yang bisa diambil salah satunya belajar public speaking atau berbicara di depan banyak orang. Udah sih, itu aja, Pak. Oke, cukup mungkin ya karena waktu juga. Anak-anakku sekalian, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk yang kedua kalinya di Google Meet ini. Baik, kita akhiri untuk Google Meet ini. Sebelum mengakhiri, kalian lihat ke GCR, ada 12 soal yang tersaji di sana untuk mengukur pemahaman kalian hari ini. Silakan diisi. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Bapak minta ke Devina untuk memimpin doa penutup pembelajaran kali ini. Teman-teman, marilah kita berdoa. Saya akan memimpin dengan cara Katolik dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu sepanjang hari ini. Sekarang kami akan mengakhiri pelajaran sejarah minat. Berkatilah kami supaya bisa meneruskan PJJ dengan baik. Dan terima kasih atas bimbingannya selama pelajaran. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, silakan bisa meninggalkan Google Meet ini. Terima kasih banyak.